Nah, ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, pada contoh jaring sifat datar, persamaan yang terbentuk merupakan fungsi linear. Sedangkan pada contoh pengukuran semua unsur segitiga akan membentuk fungsi linear dan tak linear, ya. Jadi contoh yang tadi itu yang saya berikan tadi, kalau yang sifat datar itu akan menyusun itu bentuk yang linear, dan yang segitiga itu ada fungsi linear dan ada fungsi tak linear, ya. Apa itu linear dan tak linear nanti kita bahas, ya. Nah, sehingga kalau yang tidak linear itu harus kita linearisasi nanti, ya, perlu kita linearkan, ya. Nantilah, ya, nanti kalau dalam kasusnya nanti persamaan yang belum linear ya kita linearkan gitu, ya. Nah, sekarang kita biar lebih paham lagi, kita coba sebelum kita melakukan contoh menyelesaikan masalah, mungkin kita akan coba turunkan dulu persamaannya, ya. Kita turunkan persamaannya. Gimana sih persamaan untuk perataan bersyarat ini? Nah, kita perhatikan tadi, ya, dari kita kan sudah menghasilkan persamaan yang misalnya saya beri contoh yang di segitiga tadi, ya. Ya, segitiga. Ada tiga persamaan. Ya, tiga persamaan. Apa tadi persamaannya? Ini kita lihat nih. Persamaannya. Taruh. Persamaan segitiga. Nah, ini kan. Nah, ini. Ini kan ada tiga persamaan yang kita pakai mungkin ABC, ya. Jadi L1, L2, L3, min 180 sama 0, L5, L sin L1, ya, terus L6 sin L2 dan seterusnya. Jadi kita gunakan misalnya tiga ini, yang ini kita hapus misalnya, ya. Kita menggunakan tiga persamaan ini. Nah, dari tiga persamaan ini, ya, sebenarnya dari tiga persamaan ini kita lihat, ini nggak usah di oke. Nggak usah di slide show, ya, biar. Nah, dari persamaan yang ini, ya, yang tiga ini tadi misalnya, ya, ini kan kita coret nih. Tuh, ini kok nggak mau misalnya, aduh, sah, ya. Ngehang dia. Oke lah, harus diganggu dulu. Oke, ya. Dari tiga persamaan ini, ya, di persamaan yang tadi ini, tentunya itu bisa kita susun merupakan fungsi dari, ya, dari yang ini tadi, ya. Ya. Tadi misalnya ini saya anggap F1, F2, F3, maka kita bisa susun, ya, bahwa F1 sama fungsi dari L1, L2 dan L seterusnya, ya, Ln. Karena fungsi dari ini adalah L1, L2 dan L sebenarnya. L seterusnya lah, ya. Ada berapa L di situ. Begitu juga dengan persamaan yang kedua, kita susun seperti ini. Ya kan? Persamaan yang ketiga kan kita susun juga seperti itu. Ya. Atau sini deh. Saya share dulu sini. Ada ini. Ya. Kayak gini deh, ya. Itu tadi kan dengan segitiga, gambar segitiga seperti ini tadi, ya. L1, L2, L3, L4, L5, L6, ya. Maka untuk persamaan yang ke-1 itu tadi L1 tambah L2 tambah L3 dikurang 180 sama dengan 0. Itu yang kedua itu L, tadi dia pakai apa? Misalnya di sini L1
Oh ya, L3, L4 per sin L1 sama dengan L ini L5 per sin L2. Ini persamaan yang ketiganya misalnya kita buat L4 per sin L1 sama dengan L6 per sin L3. Ya. Berarti ini persamaan ini kan fungsinya dari L1, ini jangan lupa ya, ini pasti arusnya yang sebenarnya semua nih. Jadi akan kita ketahui persamaan ini jika kita menemukan hasil ukuran yang sebenarnya. Kalau saya simbolkan topinya sebenarnya, berarti fungsi dari L1, L2, seterusnya. Ya. Begitu juga dengan 2. Fungsi dari L1, L2, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang ke seterusnya. L2 sampai ya. Oke. Nah, karena kita ketahui bahwa L1 ini L yang sebenarnya itu adalah sebenarnya L ukuran ya. Kalau LI itu sebenarnya LI yang sebenarnya adalah LI ukuran ditambah dengan koreksi kan? Ya. Ini kan ini loh. Kalau mau L1 tambah L2 tambah L3 yang benar, kalau kita punya ukuran yang benar di sini, sudutnya ini, itu kalau kita kurang 180 pasti hasilnya 0. Pasti kan? Kalau sudut di L1, sudut di L2, sudut di L3 itu benar, ukuran yang benarnya, berarti itu kalau sudut itu kita jumlahkan, kan sama dengan 180 kan? Ya. Nah, maka persamaannya adalah kalau ukuran sudut L1 yang benar, L2 yang benar, L3 yang benar dikurang 180, maka sama dengan itu harus 0. Nah, begitu juga perbandingan sinusnya. Kalau data ukurannya benar semua, itu perbandingan di sudut 1 dengan di sudut 2 misalnya itu pasti harus sama gitu ya. Maka kalau dikurangkan akan sama dengan 0. Nah, itu kalau kita mempunyai ukuran yang benar, baik itu sudut maupun sisi, jarak di sisi. Nah, ukuran yang benar itu sebenarnya apa? Ukuran yang benar itu adalah nilai ukuran. Nilai ukuran kan masih salah tuh kan? Berarti nilai yang benar itu adalah nilai ukuran itu ditambah dengan koreksi. Itulah nilai ukuran yang benarnya kan ini. Ya. Jadi nilai ukuran yang benar itu adalah ukuran ditambah dengan koreksi. Baru dia akan menghasilkan ukuran yang benar. Ya. Dia menghasil ukuran yang benar. Oke. Nah, kalau kita berarti ya, kalau ini dari persamaan yang kita dari fungsi ini tadi ya, tentu ini kan bisa kita linearisasi kan fungsi ini. Ya kita linearkan saja untuk fungsi yang pertama yang ini. Ya. Kita linearkan berarti untuk linear yang pertamanya adalah untuk F yang ke-1 berarti ini untuk F yang ke-1 per ukuran yang pertama. Karena fungsinya adalah ini kan. Fungsinya adalah ukuran ya. Berarti terhadap V ya. V. Oke. Terus kita tambah dengan F1 per L kedua untuk fungsi yang kedua. Berarti L2. V yang kedua. Dan seterusnya. Kok V kedua ini salah. Bentar dulu. Up. Bentar ya. Ini persamaan dari fungsinya ya. Saya ulangi lagi. Untuk yang ininya. Untuk yang persamaan yang pertama ini
Yang pertama itu berarti F ke 1 ya, per L1. Ini L1 kan? Ini II ya, berarti untuk yang ke 1 ya 1. Karena dia ada V, berarti dikali dengan V ke 1. Ditambah dengan 2 dikali L2, V yang ke 2. Ditambah dengan seterusnya. Sama dengan, terus ini F2 per Ln. F1 ya. Ln dikali Vn sama dengan 0. Ya. Berarti untuk yang kedua juga sama. F kedua per L1, V1, F kedua L1, V1 ditambah dengan F2, Ln, Vn sama dengan 0. Begitu juga yang ke selanjutnya. Ya, ke yang F yang ke N per L1, V1 ditambah yang ke N, L2, ini L2 ya. L2, V2, dan seterusnya. N, Ln, Vn, 0. Ya. Jadi kita linearkan. Nah, kalau ini misalnya beri sederhana saja saya anggap ini sebagai nilai A, ya. Nilai asumsikan sebagai nilai A11 lah ya, karena ini kan ngurut ke bawah, berarti yang ini A21, ini A22, A31 ya. Berarti kan ini dapat saya susun persamaannya menjadi yang dari sini tadi ya, ini susun persamaannya A11 V1 ditambah A12 V2 ditambah A1N dikali Vn sama dengan 0. Ya, lebih gitu kan? Ya, kalau kita anggap ini sebagai A saja biar lebih nggak panjang-panjang ya ininya. Misalnya berarti yang ini adalah A21 V1 ditambah A22 V2 ditambah dengan A2N Vn 0. Juga dengan ini selanjutnya. AN1 V1 ditambah AN2 V2 ditambah N 0. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kita lihat persamaan ini. Ini kan sebenarnya kalau ini pengukurannya banyak seperti tadi aja. Ukuran tadi contoh 12 ukuran. Kan sampai 12 nih. Ya. Akan sampai 12. Akan sampai sininya 6. Sini 12 kan. Nah, maka untuk mempermudah penulisan ini, kalau kita perhatikan ini ada A11 ini kan berbentuk matrik ini sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat AV kan ini AV semua nih. AV. Nah, untuk lebih mudah kita jadikan aja A dan V ini matrik. A dikali V. Nah, karena ini apa namanya? Oh, ini maaf ada salah ini tadi ya. Benar, ini fungsi ini berarti ada kurang di sini nih. Sorry, ini ada kekurangan ditambah dengan ya, ditambah dengan fungsi 1. Ya. Fungsi 1 terhadap L1 karena ini kan tadi kan ini L yang sebenarnya nih, ya. Nah, karena ini kita menggunakan fungsinya menjadi L sebenarnya fungsinya ini kan. Berarti harus ditambahkan fungsinya L1, L2 sampai Ln. Itu juga yang ini. Ditambah dengan
baru sama dengan 0 ya. Ditambah dengan fungsi 1, L1, L2 dan seterusnya. Sama juga dengan ini. Fungsi L1, L2 dan seterusnya, Ln. Ya. Berarti di sini harus ada ditambah ya, ditambah dengan kita anggap ini saya istilahkan karena ini sama kan, ini anggap aja W ya. Dianggap aja ini ditambah dengan W1 tambah dengan W2 tambah dengan W3 sama dengan 0. Baru sama dengan 0 ya. Ya, berarti ini kan AV sama semua AV, tapi di sini ada W kan. Nah, kita anggap aja dengan ditambah dengan W sama dengan 0. Jadi persamaan ini bisa kita susun dalam persamaan matrik ini. AV plus W sama dengan 0 biar lebih memudahkan. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan dasar teknik perataan besar itu yang ini. Atau yang sudah kita sederhanakan menjadi ini. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa persamaan dasar ini bisa kita manfaatkan adalah AV plus W sama dengan 0. Berapapun ukurannya. Berapapun pengamatannya. Ya. Kita gunakan ini. Mau 100 pengamatan, mau 50 pengamatan, mau 10 pengamatan, mau 5 pengamatan, ya tetap ya. Kita gunakan teknik ini. AV plus W sama dengan 0. Ini kalau kita jabarkan seperti ini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Oke, lanjut dulu ya. Nah, kalau kita sudah punya persamaan tadi AV plus W sama dengan 0, ya. Maka coba kita lihat dulu slide-nya. Nah, ini ya tadi ya. Nih, AV. Maka yang persamaan ini tadi kan sama ya tadi ya. Itu bisa kita susunkan dalam bentuk matriks sebenarnya seperti ini. Ya. Ini kalau yang ini nih ya, kita jabarkan menjadi matrik kan ini matriknya. Ya. Sehingga kita sebut persamaan AV plus W sama dengan 0. Ya. Nah, untuk selanjutnya dengan persamaan AV plus W sama dengan tersebut, itu A itu kita sebut sebagai matrik koefisien. Ya, matrik koefisien. Di mana nanti matrik itu merupakan besar matrik itu karena berdasarkan persamaan di awal tadi, itu kan jumlah ke bawahnya ya, jumlah F1, F2 sampai ini kan sebenarnya itu jumlah dari ukuran lebih. Berarti dia R kan. Sedangkan jumlah kolomnya itu banyaknya ukuran. Karena dia L1, L2, L3 sampai Ln. Ya kan? Berarti nanti matrik A itu Pak, isinya pasti sebesar dimensinya adalah R dikali N. Apa itu dimensinya? R kali N adalah jumlah berapa ukuran lebihnya, berapa jumlah ukurannya. Misalnya ukurannya ada 12 tadi. Ukuran lebihnya ternyata 6. Berarti dimensi matrik A nanti pasti akan dihasilkan 6 dikali 12. Nah, untuk matrik V-nya sendiri, kita anggap sebagai matrik koreksinya itu, sebagai matrik koreksi, tentu yang akan dikoreksi kan ukuran. Berarti jumlah matrik koreksi itu adalah sejumlah ukuran. Ya. Jadi dia akan barisnya itu akan sejumlah ukuran. Berapa ukurannya? Misalnya ukurannya ada 12 ya, nanti matrik V itu ada 12. Jadi 12 dikali 1. Berarti dia akan berdimensi sebesar N dikali 1. Nah, bagaimana dengan matrik salah penutup? Nah, salah penutup itu kan dihasilkan dari persamaan yang kita susun tadi kan? Dari persamaan syaratnya tadi.
Nah, berapa persamaan syarat? Persamaan syarat adalah jumlah R kan? Jumlah persamaan yang kita susun adalah R. Berarti nanti persamaan syarat matrik weight sendiri itu adalah sejumlahnya dimensinya sebesar R. R dikali 1. Jadi matrik W itu nanti akan dihasilkan sebanyak dimensinya R dikali 1. Nah, kalau kita sudah mendapatkan tadi persamaannya A, V plus W sama dengan 0, yang jadi masalah kan matrik A itu kan sudah ada kan? Bisa kita cari kan matrik A sebenarnya. Dengan prinsip tadi kan matrik A itu dari linearisasi tadi kan. Berarti kalau linearisasi itu kita lihat tinggal kita diferensialkan saja nantinya itu. Ya. Kita melalui turunannya berarti kita bisa menghasilkan unsur-unsur yang ada di matrik A. Bagaimana dengan matrik W? Matrik W kan merupakan matrik skala penutup ya. Berdasarkan dari berdasarkan dari ini tadi. Ini tadi, W ini tadi. W itu merupakan fungsi terhadap fungsi L tadi kan. Nah, L1 dan selanjutnya. Nah, maka matrik W sendiri itu nanti bisa kita hitung berdasarkan data ukuran. Ya, makanya dengan data ukuran dia dihasilkan dari perhitungan dari persamaan tadi, fungsi dari persamaan tadi, persamaan yang kita gunakan tadi. Kita kan tadi menggunakan 3 persamaan ya, misalnya tadi itu. Nah, berarti matrik W itu akan dihitung berdasarkan persamaan itu. Ya, persamaan syarat itu. Nah, selanjutnya gimana matrik V? Nah, matrik V ini yang belum diketahui karena dia merupakan matrik koreksi. Jadi kalau AV plus W ya, itu A-nya sudah bisa kita hitung, W-nya bisa kita hitung, masalahnya adalah matrik V-nya sendiri. Nah, matrik V-nya ini kan matrik koreksi. Belum diketahui. Makanya perlu kita hitung matrik V-nya. Jadi belum selesai kerjaan kita, walaupun kita persamaan dasarnya sudah ada. Nah, bagaimana menentukan matrik V? Nah, itulah kita gunakan prinsip kuadrat terkecil tadi. Menggunakan prinsip minimum, yaitu VTPV minimum. Kita gunakan itu. Nah, untuk menyelesaikan VTP minimum ini, ya, biar bisa selesai, maka kita coba nanti gunakan matrik penggali ya, matrik pengalinya atau matrik multiplikator ya, Lagrange yang berukuran R kali 1 ya. Lagrange R kali 1 ya, di mana nanti akan kita gunakan C ya. Lagrange ini kita simpulkan dengan K ya. Jadi akan kita gunakan persamaan ini. Ya, oke, coba kita lihat lagi di sini. Nah, ini AV plus W. Kalau nanti ini kita gunakan Lagrange ya. Lagrange di mana ketentuannya nanti untuk C itu sama dengan konstanta ya. C ini konstanta. C adalah konstanta di mana C tidak boleh sama dengan 0. Ya, itu dah. Oke. Nah, sehingga persamaan ini akan kita dapatkan dari sini. Kita akan dapatkan pengalinya dengan C dikali Lagrange ya. Lagrange dikali dengan persamaan dasarnya AV plus W sama dengan 0. Ya. Nah, jadi ini harus kita mintakan karena menggunakan prinsip kuadrat terkecil, berarti VTPV minimum. Nah, karena jadi akan menggunakan prinsip VTPV minimum. Ya. Nah, karena VTPV minimum, maka nanti dia akan menghasilkan sebuah skalar, kita anggap dengan nilai eta aja di sini ya. Maka hasilnya pun akan minimum. Maka ini nanti bisa kita buat
untuk menggunakan prinsip VTV ini, maka bisa kita buat di sini VTVP ya, VTVV ditambah dengan bersamanya sudah dikali dengan Lagrange tadi, ditambah dengan AV plus W sama dengan eta. Ya. Ini harus minimum. Ya. Nah, untuk mencapai ini minimum, ya, maka untuk mencapai minimum, nah, untuk mencapai minimum, ya, maka ini turunan terhadap V-nya nanti, ya, turunan terhadap V, ya, terhadap semua V ya, VI lah, harus sama dengan 0 nih. Ya, atau bisa kita tulis terhadap theta ya, per V harus sama dengan 0. Oke, maka kalau dia harus sama dengan 0, ya sudah kita selesaikan saja ini. Ya, ini kita turunkan saja ya persamaannya. VT ini kan V transpose dikali V salah ini PV ya. V transpose PV ditambah ini kan VTPV ya, VTVV ya. Jadi kita turunkan saja ini. Ini apa turunannya ini? Ini kita turunkan kan berarti 2V transpose P ya. Ditambah dengan ini turunannya transpose berarti 2, kita anggap nanti ini C tadi, C kita asumsikan saja dengan 2. Kan tidak boleh 0 ya, C. Ya. Karena ini ada 2 depannya, jadi C kita anggapnya 2 nanti, biar gampang menyelesaikannya. Dia C ya konstanta, tapi tidak boleh sama dengan 0, karena kalau 0 apapun dikali tetap 0 kan. Jadi kita anggapnya ini sebagai 2 ya. Ini kita turunkan terhadap V-nya, berarti tinggal 1 dikali 1, berarti tinggal K transpose kan. Tinggal ini 1 berarti A. Ya, sama dengan 0. Maka ini bisa kita selesaikan. Untuk menyelesaikan ini coba kita transpuskan dulu, kita transpuskan. Samaan ini. Transpus, 0 transpus, transpus ditranspuskan tinggal hilang transpusnya. Ini ditranspuskan berarti kita lihat ini 2A transpus K. Ini berarti 2P transpus B. Ya. Maka bisa kita lihat ini. Oh, coba diperhatikan. Ini matrik P kan? Matrik P itu kan matrik bobot sebenarnya. Ya. P itu kan matrik bobot. Kalau matrik bobot itu kan dia diagonal. Misalnya bobotnya 1, 2, 3. Berarti dia 1, 2, 3. Berarti ini 0, 0, 0, 0, 0, 0 kan? Nah, kalau matrik P seperti ini, matrik diagonal ya, matrik diagonal, ingat ya di apa namanya? Di apa sih namanya? Sifat-sifat matrik bahwa kalau matrik diagonal itu kita transfuskan, itu hasilnya matrik itu sendiri, ya. Kalau matrik diagonal ditransfuskan, enggak, matriknya matrik itu sendiri. Jadi kalau ini P ditransfuskan, ya tetap P hasilnya. Contoh aja ini, kalau diagonal nih, coba ini kalian transfuskan. Berarti kalau ditransfuskan, P ini hasilnya apa ini? Ya.
Nah, ini kalau kita transpuskan ini, berarti transpuskan itu ditulis terbalik kan? Ya. Baris ditulis kolom. Jadi 1 0 0. Ini ke sini 0 2 0. 0 2 0. Ini 0 0 3. 0 0 3. Ya, berarti sama kan? P-nya dengan P transpos kan sama, ya. Jadi udah ini kita buang saja nanti. Berarti ini jadi 2, ini P transpos karena dia matrik diagonal, berarti tetap menjadi matrik P. Ditambah 2 A transpos dikali K sama dengan 0. Ini 2 bisa kita selesaikan, masih tinggal matrik V. V sama dengan, berarti V tinggal ini V per P ya. Per P A, berarti di sini minus ya. Minus A transpos K. Atau ini sama dengan V apa ini? Minus P inverse A transpos K. Ya. Kita dapatkan persamaan V-nya. V sama dengan min P inverse A transpos K. Jadi dari persamaan matrik tadi ini kita sudah mendapatkan matrik V-nya. Jadi tadi matrik A oke, ada, matrik W sudah bisa dihitung, matrik A bisa dihitung, matrik V bisa dihitung. Selesai kan? Nah, ini juga matrik V sudah ada, matrik A sudah ada. Nah, tinggal matrik K nih. Matrik K-nya belum ada kan? Matrik V udah bisa kita cari nih dengan persamaan ini. Cuma masalah di persamaan ini ada matrik K. Jadi kita harus mencari matrik K dulu. Ya, kita cari matrik K. Oke, nah, oke, sekarang kita coba cari matrik K. Persamaan kita adalah AV plus W sama dengan 0. Berarti A ditambah dengan V ini, V-nya kan ini. V berarti ditambah dengan minus P inverse A transpos dikali K ditambah W sama dengan 0. Atau ini bisa kita tulis A minus ya sini. Minus A P inverse A transpos dikali K ditambah W dengan 0. Atau biar lebih gampang, ini kita anggap aja N ya. Nah, misalnya matrik N aja. Berarti minus N K ditambah W sama dengan 0. Berarti K sama dengan berapa K? K sama dengan minus W per N. Ya. K sama dengan minus W per minus N. Ya. Atau ini sama dengan berapa ini? Atau K sama dengan, kita karena matrik kan nggak enak dilihatnya per-peran kan. Berarti ini N dinaikkan ke atas saja ya. N inverse dikali W. Ya. Berarti kita sudah mendapatkan K. Atau bisa kita perjelas lagi, K sama dengan N-nya kan ini. Ya, N. Ini N. Ya. Jadi A P inverse A transpos dikali dengan W. Ya. Jadi oh ini inverse ya. Inverse berarti ini diinverskan. Ya, karena K kan tadi sama dengan
N inverse dikali W. Jadi K sama dengan A P inverse A transpose inverse dikali W. Berarti V sendiri, biar lebih detail, maka V sama dengan, ya, ini apa ini? Nah, ini ya, minus P inverse A transpose dikali dengan A P inverse A transpose inverse dikali dengan W. Ya, jadi inilah kita dapatkan persamaan akhirnya. Berarti untuk mendapatkan V, P-nya bisa ada berdasarkan bobot, A-nya koefisien yang bisa dihitung, P-nya bobot, A koefisien, W salah penutup. Jadi semua data sudah ada. Sehingga kita bisa menghitung V-nya. Seperti yang sudah kita ketahui adalah VTPV per R kan, N-U kan. Nah, untuk bisa menghasilkan, karena kita butuh variansinya, variansi ketelitian dari pengukuran. Nah, di mana kita bisa menghasilkan variansinya? Ya, kita kan sebenarnya sudah menghasilkan V. Ada P juga. Artinya ini bisa kita hitung kan? Oke, untuk itu coba kita lihat bagaimana VTV ini juga bisa kita tentukan berdasarkan matrik yang lain. Ya, kalau kita lihat tadi persamaan yang sudah kita dapat di awal, K kan sama, sebentar. K kan sama dengan N inverse kali W tadi ya. Ya, di mana N sendiri adalah A V inverse A transpose kan? Ya. Dan V sama dengan V tadi, apa V rumusnya? Ya. Minus V inverse A transpose dikali K kan? Ya. K sendiri adalah N inverse min W kan? Ya. Oke. Jadi makanya tadi kita bisa dapat persamaan V sama dengan minus P inverse A transpose dikali K kan? K-nya sendiri kan N inverse, N-nya sendiri kan A P inverse A transpose inverse. Maaf, inverse dikali dengan W. Ya. Nah, maka ketika kita mendapatkan persamaan, tadi kita dapatkan K-nya, kalau K-nya demikian, maka berdasarkan prinsip untuk mendapatkan VTPV ini, ya, maka bisa juga kita lihat persamaan sini VTPV, ya. Berarti V transpose dikali P, V-nya ini ya, P-nya tadi sudah kita dapatkan, P inverse A transpose A P inverse A transpose inverse dikali W. Ya. Oke. Ini kalau saya, karena ini perkalian, ini kita pindahkan saja ya. Minus berarti minus ini ya. Min VT P inverse A transpose ya. A transpose ini kan K ya. Biar tidak terlalu apa? Ini K kan? Kalau suatu matrik dikalikan inverse-nya kan menurut apa namanya sifat-sifat matrik kan ini menjadi matrik identitas kan? Berarti
minus V, sebuah matrik dikalikan inverse-nya berarti matrik identitas, matrik I. Ya. Dikali A transpose kali K. Matrik I ini kan matrik 1. Berarti hasilnya adalah minus V transpose dikali A transpose dikali K. Ya. Kalau suatu matrik ditranspuskan dikali suatu matrik ditranspuskan berdasarkan sifat-sifat matrik kan bisa kita keluarkan saja ya. T minus V dikali A transpus dikali K. Ya. Maka kalau kita lihat dari persamaan di awal kita kan ada persamaan di awal itu AV plus W sama dengan 0. Maka AV sama dengan minus W. Ya. Kalau ini untuk mempermudah biar sama dengan ini kan udah AV nih, biar lebih mudah. Maka ini coba saya transfuskan. Maka hasilnya adalah min W transpus. Ya. W transpus dikali ini AV transpus kan. Atau ini bisa kita geser ke sini. Minus AV transpus W. Berarti AV transpus sendiri adalah W. Berarti ini bisa kita tulis ke sini. Minus W dikali K. Jadi VTPV ya itu sama dengan minus W dikali dengan K. Ya, minus W dikali dengan K. Kok minus W sih? Salah. Ini kan minus AV transpus sama dengan W. Berarti ini plus W. Ya. Berarti VTPV PV itu sama dengan W dikali dengan K. Ya. VTPV itu sama dengan W dikali dengan K. Ya. Sehingga untuk mendapatkan persamaan yang variansinya, silakan nanti kalian mau menggunakan mana? Menggunakan W dikali K, boleh, silakan. Atau kalian gunakan VTPV per R juga boleh. Ya. Tinggal VTPV, gunakan VTPV ini atau gunakan W dikali K, saja dibagi dengan R. Tinggal untuk mendapatkan variansinya, tinggal diakarkan saja nanti. Ya. Jadi variansi sendiri sama dengan akar dari VTPV atau W dikali K dibagi dengan R. Nah, setelah itu kita hasilkan, dapat variansi, maka kita nanti tentu akan kita hasilkan kan tadi matrik variansi dan variansi baku dan matrik V kan. Nah, matrik V ini bisa kita gunakan untuk mengkoreksi data ukuran. Ya, jadi nanti di mana data ukuran sendiri merupakan L ditambah dengan V. Ya. Dan baru nanti kita bisa menghasilkan parameter yang sebenarnya. Kalau dia ada parameternya, di mana parameter yang benar nanti misalnya parameternya X, ya berarti X nanti merupakan fungsi dari ukuran yang sebenarnya. Ya. Nih. Jadi ini di garis bawahi, dicatat. Nah. Oke.